Para pengkhianat yang ditolak Soeharto sampai mati Jakarta. Saya juga pendirian untuk tidak menjadi presiden. Saya bertekad nama kita dalam arti saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya supaya menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat kepada negara dengan dirinya, tuturi dan layani, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk. CNN Indonesia, mantan Presiden Soeharto mungkin tak bakal melupakan rentetan peristiwa reformasi 98 yang akhirnya ikut menjungkalkannya dari kursi kekuasaan. Pada Mei tahun 1998, dia juga merasa ditinggalkan sebagian lingkaran kepercayaannya selama ini. Lebih dari itu, ia merasa dikhianati, ia ditinggalkan oleh teman-teman dan mereka yang ia percaya selama ini. Itu melukai perasaannya, ucap Jusuf Wanandi. Dalam buku Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia tahun 1965 sampai tahun 1998. Pada tanggal 15 Mei tahun 1998, dia baru saja kembali dari Kairo, Mesir, untuk acara konferensi 15 negara Islam. Beban pikiran Soeharto bertambah dengan penolakan 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 untuk masuk Kabinet Reformasi. Di antaranya, Akbar Tanjung dan Ginanjar Kartasasmita yang sebelumnya dianggap sebagai orang loyal. Hal itu membuatnya berpikir bahwa dirinya sudah tak diperlukan dan dicampakkan. Para menteri itu munafik, di antaranya Ketua DPR Harmoko, tulis Jusuf, yang merupakan pentolan tangki pemikir Center for Strategic and International Studies, CSIS itu. Kenapa Harmoko? Beberapa bulan sebelumnya, mantan Menteri Penerangan itu mengatakan kepada Soeharto bahwa, berdasarkan hasil safari Ramadan ke sejumlah daerah, rakyat menganggap tidak ada tokoh lain yang dapat memimpin negara kecuali Soeharto. Padahal, Soeharto sebelumnya sudah memiliki niat untuk lengser, tapi gara-gara Harmoko, niatnya urung diwujudkan. Setelah kerusuhan Mei, dia mengatakan sebaliknya. Kamis, tanggal 16 Mei tahun 1998, Harmoko serta pimpinan DPR MPR lainnya sempat bertemu Soeharto di Cendana. Mereka membicarakan kondisi Indonesia dan desakan rakyat agar Soeharto mundur. Harmoko bahkan sempat menanyakan langsung kepada Soeharto. Ya, itu terserah DPR. Kalau pimpinan DPR MPR menghendaki, ya saya mundur. Namun memang tidak ringan mengatasi masalah ini, jawab Soeharto, dalam buku Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi yang ditulis B.J. Habibie. Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri, kata Harmoko. Pada tanggal 18 Mei tahun 1998. Ketika itu, ia didampingi pimpinan parlemen lainnya, yaitu Ismail Hasan Metarem, Abdul Ghafur, Fatimah Ahmad, dan Syarwan Hamid. Tak cuma Harmoko, Soeharto juga menjaga jarak dengan Wakil Presiden B.J. Habibie ketika itu. Habibie sudah tak diterima Soeharto sejak tanggal 20 Mei tahun 1998 ketika ia ingin berbicara melalui telepon soal rencana Presiden berhenti dari jabatannya, pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Padahal, Habibie masih sempat bertemu dengan Soeharto beberapa jam sebelum mendapat telepon dari Saadillah Mursyid, Menteri Sekretaris Negara. Saat itu, dalam pertemuan itu Habibie masih berdiskusi dengan Soeharto soal pembentukan Kabinet Reformasi dan rencana pengunduran diri pada tanggal 23 Mei tahun 1998. Pertemuan dengan Soeharto di Istana Merdeka saat dia menyatakan berhenti dan Habibie disumpah sebagai presiden pada tanggal 21 Mei menjadi yang terakhir bagi Harmoko dan Habibie. Saya penghabisan berbicara dengan Pak Harto pada hari ulang tahun bulan Juni. Saya baru jadi presiden tanggal 20 Mei. Beliau hari ulang tahun tanggal berapa ya? 8 atau 9 Juni. 9 Juni saya minta kepada Menantam Pangap Pak Wiranto untuk menghubungi saya dengan Pak Harto. Saya melalui telepon saya sampaikan, Pak Harto, saya butuh masukan
atau lengser. Saya mau tahu data-data yang detail. Kan kalau orang timbang terima kan, kalau Anda gubernur diganti oleh orang lain, kan ada timbang terima. Walaupun upacara tidak dibacakan, tapi ada bahan-bahannya kan. Dan kita sehingga bisa, dia bilang, tidak mungkin kamu ketemu dengan saya. Kenapa? Merugikan kita. Merugikan, bukan kita itu, bukan Pak Harto dan Habibie. Kita bangsa Indonesia. Karena saya kenal Pak Harto. Ruginya, karena dia adu domba. Dia kan orang yang sangat bijaksana dan tahu lapangan, lebih tahu dari Habibie. Dan dia mengatakan begini, kamu selesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Selesaikan semua. Saya tuh jadi emosi. Saya mengatakan Pak Harto, yang benar aja tuh. Saya juga manusia punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu depan? Dia bilang, Habibie, saya tahu kamu anak yang soleh. Kamu sholat 5 kali sehari. Saya juga. Tapi kamu harus tahu satu. Setiap kali saya sholat, Habibie, saya doa untuk kamu supaya kamu selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terima kasih Pak. Saya letakkan. Sejak hari itu, The Smiling General tersebut selalu menolak permintaan Habibie untuk bertemu. Habibie pernah sekali waktu berbicara dengan Soeharto soal permintaan bertemu melalui sambungan telepon pada tanggal 9 Juni tahun 1998. Pak Harto, mohon berkenan menerima saya. Saya mohon penjelasan dan saran Bapak mengenai semua yang telah terjadi. Tutur Habibie. Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang. Jikalau saya bertemu dengan Habibie, laksanakan tugasmu dengan baik. Saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua. Timpal Soeharto, itu menjadi percakapan terakhir Habibie dengan mantan presiden itu. Mengapa Pak Harto tidak bersedia bertemu? Demikian Habibie dalam buku tersebut. Ajudan Soeharto, I Gusti Nyoman Suweden, menyebut hanya mantan Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid yang masih sering bertemu Soeharto sejak lengser. Sampai beliau lengser dari presiden, sudah tidak ada lagi yang datang kecuali Pak Saadilah Mursyid, kata Suweden, kepada Indonesia.com. Suweden merupakan sosok yang selalu mendampingi Soeharto hingga ia dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, RSPP, dan menghembuskan nafas terakhirnya, tanggal 27 Januari tahun 2008. Suweden mengklaim tak melihat Harmoko datang ke RSPP ketika itu. Sementara, Habibie, bersama istrinya Ainun Habibie, yang langsung datang dari Jerman, datang ke RSPP namun tak diperkenankan masuk ke dalam kamar. Pak Habibie pun datang tapi enggak boleh masuk kamar. Waktu itu cukup di luar. Kan ada ruang tamu, tempat wartawan juga ada. Tapi yang masuk ke kamar rawat tidak ada. Hanya saya dan keluarga, Mbak Tutut, Mbak Titik, Mas Bambang, Mas Sigit. Semuanya lah, ujarnya. Terima kasih telah mengikuti channel YouTube kami Detik 77. Apa komentar pemirsa?